Setelah PDI Perjuangan, P3 secara resmi memutuskan mendukung Ganjar sebagai baca pres yang akan diusung dalam Pilpres 2024-2029 mendatang. Ganjar, Anies, dan Prabowo Capres 2024, kamu pilih yang mana? Dilansir dari CNBC Indonesia Jakarta, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2024-2029 baru akan dibuka pada 19 Oktober tahun 2023 mendatang. Namun demikian, sejauh ini terdapat 3 tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi capres dengan elektabilitas teratas di sejumlah survei. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pendiri organisasi Massa Nasional Demokrat Anies Baswedan. Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Pengumuman itu disampaikan dalam agenda rapat ke-140 DPP PDI Perjuangan pada Jumat 21 April 2023. Setelah itu, Megawati lalu menugaskan Prananda Prabowo dan Puan Maharani juga 3 pilar PDI Perjuangan serta seluruh kader partai untuk bekerja memenangkan Ganjar sebagai Presiden RI pada Pilpres 2020-2029. Setelah PDI Perjuangan, P3 secara resmi memutuskan mendukung Ganjar sebagai baca pres yang akan diusung dalam Pilpres 2024-2029 mendatang. Keputusan itu disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di kediamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Menurut dia, penetapan pilihan dukungan P3 kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan juga pertimbangan. Salah satunya adalah dukungan politik kepada Ganjar merupakan upaya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan 2024-2029. Dukungan serupa, menurut Mardiono, telah pernah diberikan P3 kepada Pilkada Jateng 2018-2023. Anies Baswedan. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 pada tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Pada kesempatan tersebut, Surya menyatakan bahwa Anies lahir yang dibidani gelaran Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu di mana menghasilkan 3 nama, yakni Anies, Ganjar, dan Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa. Surya mengatakan, partainya menghargai anak-anak bangsa siapapun dan dari manapun itu yang mempunyai niat baik untuk mendharma baktikan dirinya memimpin negeri ini. Nasdem, kata Surya, juga sangat meyakini kemampuan dan integritas putra-putri terbaik bangsa tersebut. Namun lanjut dia, Nasdem telah melihat pribadi Anies secara utuh, memiliki kesamaan jalan dan juga tujuan Nasdem dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Nasdem menurut Surya, ingin mencari anak-anak bangsa terbaik dari yang baik-baik. Dalam sambutannya, Anies menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik. Anies juga menyebutkan peribahasa Aceh yang kurang lebih baik memiliki arti begitu niat langsung jadi, dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi.
Anies pun menyambut baik keinginan luhur yang menjadi cita-cita bersama membangun bangsa Indonesia ke depan bersama-sama dengan keluarga besar Nasdem. Anies mengajak untuk meniatkan seluruh ikhtiar tersebut sebagai salah satu rangkaian ibadah dan rangka meraih ridho yang maha kuasa. Dalam perjalanan, Partai Demokrat dan PKS turut mendukung Anies. Mereka pun telah resmi mendeklarasikan koalisinya untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Koalisi tersebut kini diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bakal maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini dia ungkapkan usai mendengar permintaan 34 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang bulat meminta Prabowo maju sebagai capres. Sebelum memberikan jawabannya, Prabowo disambut oleh para kader dengan nyanyian dan sorak-sorai. Selain ratusan kader, tampak pula puluhan orang tanpa seragam Gerindra berada di ruangan sidang dan ikut meramaikan sorak-sorai pada Prabowo. Prabowo sempat menyinggung kekalahannya pada Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, hal itu tidak lantas membuatnya jatuh dan patah semangat. Sebab, semangat seorang pejuang mestinya tak mengakui kekalahan dalam hati dan terus bangkit untuk berjuang. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa 34 DPD secara bulat mengusung nama Prabowo sebagai capres. Selain 34 DPD, Dasko menyebutkan bahwa suara bulat itu juga diusung oleh organisasi sayap Gerindra.